Selamat datang ke SMM pada minggu ini. Sekarang minggu pertama untuk bulan 5. Tahniah karena Anda setia mengikuti SMM. Dan jadi mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya agar semua berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan data kami, internet kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua dalam nama Yesus. Amin. Sekarang kita akan masuk dalam icebreaker. Oke, pemanasan dulu. Oke. Pada minggu lalu kita menyambut Hari Ibu bahkan. Nah, jadi icebreaker kita mengenai ibu. Nah, saya mau tanya kamu, adakah kamu kenal ibu kita? Ibu kamu sendiri, oke? Nah, mau tanya dulu, apa warna kegemaran mama, ibu, atau mami kamu? Oke? Nah, sila type warna apa yang mami kamu suka, mama kamu suka. Oke, tap saja, kasih up saja ke komen. Oke, kalau yang tidak tahu itu, kamu boleh tanya. Kamu tanya kamu punya mama, apa mama suka warna? Di sana kamu beritahu lah apa sudah warna kegemaran mamamu kan? Nah, oke, selesai. Terima kasih karena responnya. Seterusnya, berapa umur mamimu? Ceng. Oke, ada yang tahu kan? Ada yang udah tahu nih kan? Oke, yang tahu tuh kasih komen saja di ruangan komen ya. Oke. Nah, kalau yang udah tahu tuh tanyalah, mama berapa umur mau bilang. Oke, supaya kamu tahu bahkan kamu kenal mama kamu, bukan saja tahu itu mama, tapi kamu tahu juga dia punya identity. Oke, seterusnya. Bila hari jadi mamamu, mamimu, ibumu, umimu, Oke, bila hari jadinya? Oke, ceng. Wah, ada yang belum tahu ini. Oke, kamu komen saja. Oke, kalau yang sudah tahu, tahniah karena Anda sangat kenal kamu punya mama. Oke? Dan terakhir, oke, mamamu tuh suka makan apa? Apa makanan kegemarannya? Apa makanan kegemaran mama kamu? Oke, sila type di komen kamu. Oke? Wah, hebatnya. Mesti makanan kamu kampung kan mama kamu suka. Mamaku pun suka makanan kampung juga. Wah, terima kasih untuk respon. Kalau kamu tidak tahu, nah kamu tanyalah mama, apa kau suka makan sebenarnya. Nah, kalau kamu sudah tahu udah punya kegemaran makanan, nah janganlah kamu berpura tahu apa makanan yang dia suka. Kamu kasih sedialah apa yang dia suka. Nantilah hari Minggu akan datang kan, hari Ibu. Nah, tahun depan nah kamu kasih surprise dengan makanan kegemarannya. Begitu. Oke? Jadi di sini sejak kita punya icebreaker, terima kasih karena kamu sangat terbaik. Oke, karena kita semua sayang mama kita, apalagi mama kita lagi lah sayang sama kita. Betul kan? Oke, sekarang kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Haleluya, mari kita menaikkan segala pujian bagi Tuhan kita. Mari kita bertepuk tangan bersama. Dan mari kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Aku cinta padamu ya Tuhan, lebih dari segalanya. Aku cinta padamu ya Tuhan, lebih dari segalanya. Hanya padamu ku serahkan hidupku, padamu Tuhan tempatku bernaung selamanya. Ingin ku menyatakan
cinta padamu ya Tuhan, lebih dari segalanya. Aku cinta padamu ya Tuhan, lebih dari segalanya. Hanya padamu ku serahkan hidupku, padamu Tuhan tempatku bernaung selamanya. Ingin ku menyatakan Kaulah yang lebih indah, lebih dari segala patung dewata. Ingin ku menyatakan ku cinta padamu Tuhan, tetap setia untuk mencintaimu. Ingin ku menyatakan, ingin ku menyatakan Kaulah yang lebih indah, lebih dari segala patung dewata. Ingin ku menyatakan ku cinta padamu Tuhan, tetap setia untuk mencintaimu, tetap setia untuk mencintaimu. Mari katakan bersama, tetap setia untuk mencintaimu. Haleluya, berikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan bersama. Mari kita naikkan lagu penyembahan ini bersama. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita nyatakan bersama. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Jadi saat ini kita masuk dalam ruangan firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Dipersilakan. Shalom semua, kita bertemu sekali lagi dalam renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan ruangan dan tempat ini dan seluruh fokus kami tertuju kepada firman-Mu. Kiranya ya Bapa, Engkau terus memberikan kami pengertian dan kekuatan serta kesembuhan melalui firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tajuk renungan firman Tuhan kita pada hari ini ialah pengaruh seorang ibu yang boleh didapatkan dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 41 hingga 50 dan 2 Timotius pasal 1 ayat 1 hingga 5 dan Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 hingga 27. Kita perlu menghargai pengabdian dan pengorbanan kaum ibu yang membawa perubahan dan impak positif kepada keluarga dan dunia. Di dalam Alkitab, ada ramai wanita yang mempunyai peranan yang luar biasa penting bagi kelangsungan hidup manusia. Bukan saja sebagai pribadi yang melahirkan, tetapi juga berperanan penting dalam perkembangan kehidupan rohani manusia. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar melalui kehidupan dari seorang ibu, yaitu Lois dan Eunike. Siapakah Lois dan Eunike? Dalam Timotius pasal 1 hingga 5 mengatakan, "Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike,
dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, Lois ini ialah ibu Eunike. Eunike ialah ibu Timotius, dan mereka tinggal di Listra ataupun Derbe yang bertobat melalui pelayanan Rasul Paulus. Ini boleh kita dapatkan dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 hingga 3. Eunike bersuami dengan orang Yunani. Lois dan Eunike tidak dapat dipisahkan. Perkara ini bukan karena ada hubungan darah ataupun hubungan ibu dan anak, tetapi karena iman yang tulus mengenai kitab suci dan ajaran firman Tuhan yang sudah diterima sejak dari kecil. Ia telah mengenal kitab suci. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 mengatakan, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Selain itu, mereka pun memiliki minat dan prinsip yang sama dalam mendidik dan membesarkan Timotius. Nah, poin yang kedua ialah apa yang telah dilakukan oleh Lois dan Eunike. Mereka telah mendidik dan mengajar Timotius mengenal kitab suci bermula dari masa anak-anaknya lagi. Pengaruh pertama yang dialami oleh Timotius bermula dari pengaruh asuhan orang tuanya, terutama kepada ibu dan neneknya. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 mengatakan, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Lois dan Eunike telah menunjukkan teladan iman kepada Timotius melalui kehidupan mereka sehari-hari. Ibu Eunike selalu mengingat Timotius dalam doa-doanya. Inilah yang membuat Timotius mempunyai iman yang sejati. Di sebaliknya, kita melihat kebesaran Tuhan mencipta air mata, kelembutan hati, dan kesabaran seorang wanita. Sungguh pun demikian, mereka mempunyai satu kekuatan yang sangat luar biasa di dalam dirinya. Dalam memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak memerlukan ketekunan melalui pengajaran dan teladan iman dari seorang ibu. Nah, poin yang ketiga ialah apa impak asuhan dan didikan dari Lois dan Eunike. Melalui asuhan dan didikan mereka, Timotius menjadi pemimpin, pemberita Injil, dan pemikir Kristen melalui didikan yang diterimanya. Paulus bukan memulakan pendidikan kepada Timotius, tetapi dari keluarganya. Paulus hanya menuai apa yang sudah ditabur oleh keluarga Timotius. Apa yang telah dilakukan oleh Lois dan Eunike mempunyai impak dan kesan yang sangat luar biasa kepada Timotius. Timotius menjadi seorang Kristen dan anak rohani Rasul Paulus. Paulus menyebut Timotius sebagai satu-satunya orang yang sehati dan sepikir dan yang tidak mencari kepentingan sendiri melainkan kepentingan Kristus. Dalam Filipi pasal 2 ayat 19 hingga 20 mengatakan, "Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ehwalmu, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu." Timotius ikut Rasul Paulus ke pelayanan misi. Ini kita dapat lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 36 hingga pasal yang ke-18 ayat 22. Timotius meninggalkan Listra, kampungnya, pada masa mudanya menggantikan pelayanan Yohanes Markus yang sudah lama ditinggalkan. Dalam Amsal pasal 22 ayat 6 mengatakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu." Bagi ibu-ibu maupun calon ibu, bagi para pemuda-pemudi yang ingin berkawin dan Anda yang akan berkawin satu hari nanti, ingatlah bahwa betapa pentingnya peranan seorang ibu ataupun wanita di dalam keluarga, di dalam kehidupan anak-anaknya.
ajaran seorang ibu, dorongan seorang ibu, dan doa seorang ibu, dan teladan seorang ibu adalah perkara yang mengubah kehidupan anak-anaknya. Semoga Tuhan menolong dan memberi kekuatan kepada para wanita, istri, dan ibu untuk melaksanakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan masa sekarang ini dan masa akan datang dalam menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang tidak lama lagi. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya ya Bapa, kami terus menghargai sosok seorang ibu di dalam kehidupan kami yang menjadi pendorong dan sumber keberhasilan di dalam kehidupan kami. Berkatilah ya Bapa setiap para kaum wanita agar mereka ya Bapa terus menjadi seorang guru dan seorang yang mendidik di dalam pertumbuhan iman baik anak-anak maupun setiap anak-anak yang ada di bumi ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati, dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi kita masuk dalam ruangan pengumuman. Oke, ada beberapa pengumuman daripada paroki kita. Pertama, kebaktian kita akan diadakan pada satu sesi saja jam 9 pagi. Oke, tidak perlu untuk mendaftar, kamu boleh datang saja di gereja dan kita akan beribadah bersama. Kasih tahu kamu punya keluarga, kawan-kawan yang belum tahu kan, kasih tahu mereka kita hanya ada satu kebaktian yaitu jam 9 pagi. Tidak perlu berdaftar sudah ya. Oke, seterusnya sel kanak-kanak. Sel kanak-kanak akan terus diadakan pada hari Minggu ini, di mana hari Minggu jam 1 petang. Oke, begitu juga dengan muda-mudi, sel muda-mudi pada jam 7 petang hari Jumat. Oke, dan itu saja untuk kebaktian kita pada kali ini. Jadi sekarang ini kita akan masuk dalam ruangan doa. Ruangan doa ini kita akan berdoa bersama-sama untuk kita punya kesehatan, kita punya keluarga, kita punya kesetiaan untuk terus mengikuti SMM lah. Begitu juga dengan pelajaran kita. Ya, jadi mari kita berdoa. Bapa di syurga ya Tuhan, kami bersyukur karena segala kebaikan Engkau telah memberikan kami sebentar tadi makanan rohani. Kami dapat merenungkan bersama-sama ya Tuhan. Kiranya itu ya Tuhan akan terus menerus terbentuk dalam hati kami, dan kami akan bertumbuh dan berbuah di dalamnya Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus-Mu sendiri. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk kami punya kesehatan ya Tuhan, untuk ibu bapak kami, keluarga kami, adik kami, saudara mara kami, dan juga diri kami sendiri. Kami mohon daripada kuasa-Mu sendiri ya Tuhan, agar kami menerima kesembuhan saat ini, apapun kami alami, apapun yang kami terima daripada rawatan-rawatan daripada hospital. Kiranya Engkau memberkatinya Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa untuk pelajaran kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan kekuatan melalui ingatan kami ya Tuhan, ataupun fisikal kami ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memampukan kami ya Tuhan untuk melakukan ya Tuhan, dan semua ini untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap kami yang bekerja ya Tuhan, agar kami juga diberikan hati untuk terus taat kepada majikan kami atau bos kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukannya Tuhan, dan kami melakukannya ini seolah-olah kami melakukan untuk Engkau ya Tuhan, dan melakukan dengan ikhlas, jujur ya Tuhan. Dan berkati juga untuk sekitaran pekerjaan kami, agar itu ya Tuhan dilindungi dan dijauhkan daripada malapetaka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap muda-mudi sama ada yang mengikuti pada malam ini ataupun tidak berkesempatan ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami, agar kami terus menerus ya Tuhan diberikan kerinduan yang dan haus akan firman-Mu, dan rindu untuk bersekutu ya Tuhan, biarpun dalam secara talian ya Tuhan, biar kami on fire di dalam Engkau, agar di dalamnya Tuhan, apabila kami mengikuti SMM ini, kami mendapat sesuatu daripada Engkau ya Tuhan. Berkati untuk sepanjang minggu akan datang. Kiranya Engkau memberkati apapun aktiviti kami, apapun keperluan kami, apapun yang kami
akan terjadi ya Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai kami, dan kiranya hati kami ya Tuhan tetap hati kami tetap bersyukur kepada Engkau, dan iman kami terus mengingati akan pengertian-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan Engkau dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Mari kita bersama-sama doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama dengan doa berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Jumpa minggu depan. Bye-bye. Haleluya, mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Mari kita semua umat pilihan Tuhan, mari kita memberitakan kabar gembira, yaitu firman Tuhan kepada seluruh bangsa. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bersama. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin. Dialah Raja. Dialah